Susri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan materi tentang inovasi dan pengembangan sikap dan kemandirian belajar siswa dalam bidang bimbingan dan konseling. Bisa di next. Adapun anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Asya Divaska Bintang, kemudian ada Dinda Auliana, kemudian saya sendiri, Desi Tijani, kemudian ada Fatus Cahyo, kemudian ada Sarhan Divaisani, dan Naura Hanun Najifah. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Yang pertama adalah mengenai definisi. Bisa di next. Pengertian inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, yang sudah dikenal sebelumnya. Rogers tahun 1983 mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Adapun pengertian inovasi menurut Stephen Robbins tahun 1994 adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Kemudian pengertian inovasi menurut Van de Ven dan Andrew H. adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang yang dapat diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah sikap. Menurut Thurston, Likert, dan Osgood Aswar tahun 1998, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung dan tidak memihak. Kemudian selanjutnya adalah definisi dari kemandirian. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang artinya berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengandung kemandirian yaitu suatu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Adapun pengertian dari kemandirian belajar itu sendiri adalah sebagai suatu keadaan aktivitas belajar dengan kemampuan sendiri tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain. Kemudian pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal sesuai dengan kebutuhan potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga dapat membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada bentuk inovasi pengembangan sikap kemandirian belajar siswa dalam bidang BK. Kemandirian merupakan salah satu hal yang sering diabaikan sehingga perlunya upaya untuk mengembangkan kemandirian tersebut salah satunya dalam bidang bimbingan konseling atau BK. Kemandirian tidak hanya menjadi tanggung jawab
tanggung jawab guru bidang studi, tetapi guru pembimbing. Macam-macam upaya kemandirian yang dilakukan dalam bimbingan konseling yaitu melaksanakan treatment bagi siswa yang belum mandiri dalam belajar. Strategi yang dapat digunakan adalah bimbingan klasikan, bimbingan kelompok, konseling individual, bibliokonseling, kolaborasi dengan guru bidang studi, dan melakukan penelitian tindakan bimbingan konseling. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap kemandirian, terutama dalam bidang bimbingan konseling itu sendiri melalui berbagai metode dalam bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok dilaksanakan bagi siswa yang belum mandiri dalam belajar. Strategi bimbingan kelompok digunakan untuk melayani peserta didik antara 5-10 orang. Adapun tahapan bimbingan kelompok menurut LFZ 2012 yaitu orientasi, transisi, inti, dan penutup. Instrumen yang dibutuhkan yaitu RPPBK dan Media PK. Kemudian selanjutnya adalah bimbingan kelompok merupakan perlakuan atau tindakan yang memanfaatkan dinamika kelompok berupa diskusi, tanya jawab, pembahasan isi materi, dan leaflet kemandirian belajar. Diskusi akan dilakukan di akhir tindakan yang di dalamnya berisi kata-kata mutiara dan penayangan CD yang berfungsi memotivasi siswa untuk dapat mandiri dalam belajar. Untuk mengetahui efek treatment bimbingan kelompok sebelum dan di akhir kegiatan, siswa diminta untuk mengisi angket yang berfungsi sebagai pre-test dan post-test. Kemudian selanjutnya, konseling individu dilaksanakan untuk menuntaskan masalah psikologis kemandirian belajar siswa. Misalnya mengatasi kecemasan dan atau ketakutan menghadapi ujian, meningkatkan kepercayaan diri, membentuk mental mengolah diri, self-management, meningkatkan kesehatan mental atau mental hygiene. Kemudian pendekatan yang dipakai bisa person-centered, behavioral atau cognitive behavioral, atau konseling model postmodern, semisal Solution Focused Brief Therapy atau SFBT. Kemudian, selanjutnya ada bibliokonseling yang dilaksanakan untuk memfasilitasi siswa agar mereka secara aktif dapat mencari, menemukan solusi atas permasalahan kemandirian belajar yang dihadapi. Caranya, siswa datang ke ruang konseling dengan memilih buku-buku bacaan yang relevan dengan masalah kemandirian belajar. Di dalam ruangan tersebut, siswa dapat membaca buku dan konselor dapat mendampingi untuk memberikan penjelasan apabila siswa membutuhkan bantuan. Upaya-upaya tersebut mendidik anak-anak menjadi pribadi yang baik, diwujudkan sebagai prioritas dalam hubungan kerjasama antara keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, khususnya melalui bidang pendidikan. Dalam mengembangkan kemandirian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak cukup hanya memberikan pengetahuan pada siswa, namun juga harus membentuk dan membangun moral siswa agar mampu mengembangkan potensi diri dan memiliki moral yang baik. Hal yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai moral di sekolah dibutuhkan berbagai strategi. Salah satunya untuk memunculkan perilaku yang baik bagi siswa. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip inovasi pengembangan sikap kemandirian belajar siswa dalam bidang BK. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan tanggung jawab tenaga profesional atau konselor. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Standar kompetensi kemandirian peserta didik tersebut meliputi 10 prinsip perkembangan kemandirian peserta didik. Antara lain, yang pertama landasan hidup religius. Selanjutnya, landasan perilaku etis. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kematangan intelektual. Yang kelima, kesadaran tanggung jawab sosial. 6, kesadaran gender. 7, pengembangan pribadi. 8, perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. 9, wawasan dan kesiapan karir. Yang terakhir, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Peran bimbingan dan konseling di sekolah dalam memandirikan peserta didik terwujud dalam penghargaan konselor terhadap konseling dalam hal individualitas. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada jenis inovasi pengembangan sikap kemandirian belajar siswa dalam bidang BK. Oke, di sini ada beberapa inovasi dan pengembangan sikap serta kemandirian dalam bidang BK. Antara lain yang pertama ada konseling daring, yang kedua peer counseling, yang ketiga sinema konseling moda daring. Nah, oke, guru bimbingan konseling dikenalkan dengan beberapa macam-macam metode aplikasi pembelajaran daring, sehingga menambah keterampilan diri dalam menggunakan layanan bimbingan konseling berbasis daring. Nah, untuk yang pertama ada konseling daring. Konseling daring atau konseling lewat dunia maya merupakan hal yang baru. Jika sebelumnya konseling daring menggunakan email atau lewat info Facebook, dalam pandemi COVID-19 ini, perkembangan mode daring sangat pesat. Konseling lebih mudah dengan WhatsApp, semakin canggih dan mudah dalam pengoperasiannya, sehingga menuntut guru bimbingan konseling agar lebih aktif dan proaktif dalam mengikutinya, sehingga tidak tertinggal dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan era pandemi COVID-19 saat ini. Nah, salah satu pengembangan atau inovasi yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu melalui pemberian layanan konseling melalui aplikasi video call WhatsApp. Konseling dengan metode ini sangat efektif terutama pada saat era pandemi COVID-19 ini, dan bagi guru bimbingan konseling yang tidak memiliki jam tatap muka dalam struktur kurikulum sekolah yang tidak terjadwal pada setiap minggunya. Seperti contoh, konseling daring yang dilakukan melalui video call WhatsApp tidak sulit atau rumit dilakukan. Hal tersebut dikarenakan hampir semua guru bimbingan konseling dan peserta didik memiliki HP Android, sehingga telah terbiasa dalam mengaplikasikan teknologi informasi WhatsApp atau WA, serta hampir semua sekolah telah memiliki akses Wi-Fi. Guru bimbingan konseling hanya tinggal mengkomunikasikan program BK yang telah dikonsep melalui kegiatan layanan konseling daring kepada pihak terkait di sekolah. Dalam hal ini, rangka sekolah kurikulum agar dapat terlaksana dengan lancar. Untuk yang kedua, sinema konseling mode daring. Oke, sinema konseling merupakan bentuk konseling kreatif yang mana seorang konselor mampu menampilkan film pendek atau video metode konseling. Bahkan saat ini YouTube merupakan salah satu sarana pembelajaran daring. Bisa membuat konten YouTube sendiri maupun dari link YouTube yang tersedia dari penyusun materi pembelajaran. Untuk yang ketiga, yang C, keefektifan peran konselor sebaya atau peer counseling. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah dan mendengarkan secara efektif untuk mendukung orang-orang yang membutuhkan solusi dari masalahnya. Meskipun demikian, teman sebaya merupakan kombinasi dari dua aspek, yaitu teknik dan pendekatan, yakni konseling teman sebaya dengan dukungan teman sebaya atau peer support. Menurut peer support lebih bersifat umum. Nah, nasihat yang diberikan oleh peer counseling merupakan suatu metode yang terstruktur. Konseling sebaya merupakan suatu bentuk pelatihan psikologis yang disengaja dan sistematis. Konseling sebaya memungkinkan peserta didik untuk memiliki keterampilan mengimbaskan kepada teman yang lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, karena teman kami Naura sedang terkendala sinyal, maka akan saya gantikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah hambatan dalam inovasi pengembangan sikap kemandirian belajar siswa dalam bidang BK. Bisa di next, Mas.
Terdapat beberapa hambatan dalam inovasi pengembangan sikap dan kemandirian peserta didik dalam bidang bimbingan dan konseling yang umumnya terjadi. Di antaranya yang pertama adalah daya penangkapan peserta didik yang rendah. Setiap peserta didik memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda dalam memahami atau menangkap suatu informasi. Tidak jarang aspek ini menjadi salah satu hambatan dalam sebuah pengembangan inovasi. Nah, guru BK seringkali harus mengulang pemberian informasi agar peserta didik dapat mengingatnya. Yang kedua adalah kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat. Bukan hanya sekolah yang memiliki peran pendukung dalam pengembangan sikap dan kemandirian peserta didik, akan tetapi juga kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama agar inovasi dapat berkembang dengan baik tanpa adanya kendala yang menjadi hambatan dari salah satu faktor. Yang ketiga adalah konflik dan motivasi. Hambatan ini umumnya disebabkan oleh masalah pribadi, seperti konflik antar pelaku inovasi, misalnya antar anggota dalam tim. Anggota tim yang tidak bersemangat dalam penerapan inovasi, pandangan yang sempit, serta kurangnya pengetahuan dan dukungan terhadap inovasi yang diberikan. Kemudian yang keempat ada guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat ini. Hal ini biasanya terjadi karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan sejak lama. Nah, di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap memberikan rasa aman atau kepuasan serta sudah baik dan sudah sesuai dengan pikiran maupun yang mereka harapkan. Kemudian yang kelima, yaitu inovasi baru yang dibuat oleh orang lain, terutama dari pusat, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Hal ini terkadang menyebabkan inovasi yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan layanan BK untuk pengembangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah fasilitas dan keuangan. Fasilitas dan keuangan yang tidak memadai dapat menjadi salah satu hambatan dalam perkembangan inovasi. Nah, karena itu, penting suatu sekolah untuk memperhatikan perencanaan dan persiapan ketika akan menerapkan suatu inovasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada contoh kasus. Lia, bukan nama sebenarnya, adalah siswa kelas 1 SMU favorit Salatiga yang berusaha naik kelas 2. Ia berasal dari keluarga dengan ekonomi yang tergolong cukup, namun orang tuanya tidak terlalu menuntut anaknya untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Ia menganggap teman-teman dan keluarga kaya tersebut sebagai orang yang egois, kurang bersahabat, pilih-pilih teman yang sama-sama dari keluarga kaya saja dan sombong. Makin lama perasaan ditolak, terisolir, dan kesepian makin mencengkam dan mulai timbul sikap dan anggapan sekolahnya itu bukan untuk dirinya, tidak kerasan, tetapi mau keluar malu dengan orang tua dan teman-teman sekampungnya, terus bertahan, susah tak ada atau punya teman yang peduli. Dasar saya anak desa, anak miskin dibanding teman-teman di kota. Hujatnya pada diri sendiri. Akhirnya benar-benar menjadi anak minder, pemalu, dan serta ragu dan takut bergaul sebagaimana mestinya. Makin lama nilainya makin jatuh sehingga beban pikiran dan perasaan makin berat sampai-sampai ragu apakah bisa naik kelas atau tidak. Slide selanjutnya. Lalu untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik penyadaran antara yang benar dan salah, seperti pemberian contoh, bermain peran, dan pelepasan beban agar Lia melepaskan pikiran dan perasaan yang tidak rasional dan menggantinya dengan yang rasional. Konseling behavioritas digunakan untuk mengubah perilaku yang negatif dengan merubah akar-akar keyakinan Lia yang irasional atau tak logis, kontrak reinforcement, social modeling, dan relaksasi atau meditasi. Slide selanjutnya. Penstrukturan kembali filosofis untuk merubah kepribadian yang salah berfungsi menyangkut langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengakui sepenuhnya bahwa kita sebagian besar bertanggung jawab penciptaan masalah-masalah kita sendiri. Yang kedua, menerima pengertian bahwa kita mempunyai kemampuan untuk mengubah gangguan-gangguan secara berarti. Dan 3, menyadari bahwa problem-problem dan emosi kita berasal dari kepercayaan-kepercayaan tidak rasional.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sesi pemaparan materi telah selesai, selanjutnya adalah sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi ataupun bertanya, bisa komen di komentar YouTube ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.